Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sekalian, para bapak, para ibu, ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan Allah Ta'ala. Pada hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tafsir Ibnu Katsir untuk surat An-Nazi'at bagian yang ketiga, yang terakhir insyaallah, yaitu dari ayat 34 ya, 34 sampai nanti terakhir ayat 46 ya. Langsung saja kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Fa idza ja'at, dan apabila datang, at-tammatul kubra, bencana yang sangat besar. Maksudnya hari kiamat. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa huwa yaumul qiyamati. At-tammatul kubra yang disebutkan dalam ayat ini adalah hari kiamat. Qalahu Ibnu Abbas. Ini dikatakan oleh Ibnu Abbas. Summiyat bidzalika, hari kiamat dinamakan dengan at-tammatul kubra li'annaha tatimmu ala kulli amrin ha'ilin mufzi'in. Karena hari kiamat ini menghancurkan segala sesuatu, di mana hari ini sangat menakutkan. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa pasti akan datang hari kiamat, hari di mana seluruh makhluk Allah Ta'ala binasakan, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Maka seluruh manusia binasa, binatang binasa, langit hancur, bumi juga demikian, gunung-gunung diterbangkan, dihancurkan, semua binasa. Kullu man 'alaiha fan, semua yang ada ini binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang tersisa hanyalah Allah atau wajah Allah yang maha mulia. Maka ayat ini, pelajaran dari ayat ini adalah penetapan tentang adanya hari kiamat. Yaitu hari binasanya seluruh makhluk.
Ya, hari kiamat itu ada dua macam ya. Pertama ada al-qiyamatu al-kubra, kiamat besar. Ini adalah hari di mana binasa seluruh makhluk dalam satu waktu, dalam satu hari. Ini yang kita yakini ada, dan sebagian manusia ada yang mengingkarinya. Maka yang benar adalah hari ini pasti ada. Di antara dalilnya ayat ini. Kemudian yang kedua, al-qiyamatus sughra, kiamat kecil, yaitu kematian yang dialami oleh setiap manusia. Setiap manusia akan mati pada waktu dan tempat yang berbeda-beda. Maka apabila ada yang meninggal, para ulama mengatakan faqad qamat qiyamatuhu. Kiamat bagi orang tersebut sudah terjadi. Maksudnya kiamat sughra. Adapun kiamat sughra, maka ini tidak ada yang mengingkarinya. Semua orang mengakuinya karena mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Adapun kiamat kubra, sebagian manusia ada yang mengingkarinya karena memang kejadiannya belum terjadi. Dan itu hanya berdasarkan berita yang datang. Maka siapa yang mempercayai kebenaran berita tersebut menetapkannya. Dan siapa yang mengingkari kebenaran berita tersebut, maka mengingkarinya. Ayat yang berikutnya, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Pada hari manusia mengingat apa yang telah mereka perbuat di dunia. Yauma yatadzakkaru, pada hari mengingat al-insanu manusia ma sa'a, apa yang telah mereka perbuat. Sa'a artinya memperbuat atau melakukan. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ay hina idzin yatadzakkaru ibnu adama jami'a amalihi khairihi wa syarrihi. Pada waktu tersebut anak Adam, yaitu manusia, mengingat seluruh amalnya, yang baik maupun yang buruk. Nah, ini adalah kiamat dalam arti kebangkitan. Kalau tadi kiamat kehancuran, kalau ini kiamat kebangkitan. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada hari manusia dibangkitkan menuju kepada Allah Rabbul Alamin. Jadi yang tadi adalah kiamat berupa kehancuran dunia ini. Adapun yang ini adalah kiamat berupa kebangkitan setelah kehancuran tadi. Nah, pada hari kebangkitan tersebut manusia akan mengingat apa yang telah mereka perbuat di dunia ini. Mulai dari awal dicatatkan amalnya sampai akhir catatan amalnya. Mulai dari perkara yang kecil sampai perkara yang besar. Mulai dari perkara yang waktu di dunia dia ingat sampai kepada perkara yang waktu di dunia dia lupa. Karena apa yang telah kita perbuat, ada yang masih kita ingat, banyak juga yang sudah kita lupakan. Ada yang besar, ada yang kecil. Maka semua ini pada hari akhirat nanti manusia akan ingat semuanya. Semua manusia untuk semua amal mereka. Bagaimana mereka mengingatnya? Mereka mengingatnya karena Allah Subhanahu wa taala akan membagikan kitab catatan amal kepada mereka.
Lalu Allah Ta'ala akan menimbang amal-amal mereka, yang baiknya dan yang buruknya. Maka ketika dibagikan kitab catatan amal, manusia akan berkata, "Ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Kenapa kitab catatan amal ini? Gak ada sedikit pun amal yang kecil, apalagi yang besar, kecuali semua dicatat dalam kitab tersebut. Tidak ada yang terlewat. Maka dengan demikian manusia mengingat kembali apa yang telah mereka perbuat di dunia ini. Maka ayat ini, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, tentang adanya kebangkitan pada hari akhir. Jadi setelah mati, kemudian terjadi kiamat, lalu datanglah hari kebangkitan. Hidup kembali ruh dan jasad manusia. Jadi gabungkan kembali ruh dan jasadnya, karena ruh itu tetap hidup ya. Disebut mati itu ketika ruh berpisah dengan badan, dengan jasad ya. Nah, maka kebangkitan ini ruh kembali disatukan dengan jasadnya. Ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua, ayat ini memberikan pelajaran tentang pembagian kitab catatan amal. Nah, itu pasti kita dibangkitkan karena ada maksud dan tujuan, yaitu untuk mempertanggungjawabkan amal-amal kita. Maka di antara bentuk pertanggungjawaban amal kita adalah kita akan menerima buku catatan amal. Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Kitab catatan amal ini sudah cukup untuk menghisab dirimu, karena masing-masing sudah tahu amalnya lebih banyak yang baik atau yang buruk. Ya, jadi kebangkitan ini adalah ada tujuan, ada maksud, yaitu mempertanggungjawabkan amal. Maka di sana akan dinampakkan seluruh amal-amal kita dengan dibagikan catatan amal tersebut. Maka pelajaran yang ketiga dari ayat ini, supaya hidup kita di dunia ini terarah kepada kebahagiaan di negeri akhirat nanti. Ingat bahwa setiap apa yang kita lakukan di dunia ini nanti akan diperlihatkan kepada kita di hari akhir nanti, dan kita akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi jangan lewatkan kehidupan ini tanpa amalan yang bermanfaat, dan jangan lewatkan sekecil apapun amal yang bermanfaat untuk kehidupan akhirat nanti. Karena la yughadiru shaghiratan, kitab catatan amal ini tidak akan meninggalkan sekecil apapun amal, yang baik maupun yang buruk, kecuali akan dicatat. Bila kita tidak menyepelekan amalan yang kecil yang bermanfaat untuk negeri akhirat nanti, maka terlebih lagi amalan yang besar. Jadi kita harus terarah hidup kita. Terarahnya adalah untuk hari ini, hari ketika kita dibangkitkan dan kita mengingat semua amal kita. Ya, nah, ini visi hidup kita di dunia. Visi hidup kita di dunia adalah untuk hari kebangkitan ini. Jadi jangan hidup di dunia ini seolah-olah tidak akan dibangkitkan, seolah-olah tidak akan diminta pertanggungjawaban di akhirat kelak. Sehingga hidup seenaknya, hidup semaunya, berbuat apa yang dia mau,
seperti orang yang enggak percaya akan adanya hari kebangkitan dan pembalasan amal. Maka ayat ini mengingatkan kita, ada kebangkitan, ada pembalasan amal. Maka hidup harus diarahkan untuk itu. Sehingga di ayat berikutnya pelajaran yang ketiga ini akan diingatkan tentang persiapan menuju hari tersebut. Ayat 36. Wa burrizatil jahimu liman yara. Wa burrizat, dan dinampakkan, diperlihatkan, al jahimu, neraka, liman yara, bagi orang yang melihatnya. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ay udhirat linnadhirina fara'ahan nasu ayanan. Maksudnya adalah bahwa neraka akan dinampakkan bagi orang-orang yang melihat, maka manusia pun melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Kalau dulu waktu di dunia, neraka itu hanya sebatas berita. Bagi sebagian orang yang tidak percaya, hanya sekedar cerita. Bagi kita yang yakin, itu adalah berita. Maka pada hari kebangkitan, itu bukan berita dan bukan cerita, tetapi nyata. Semua orang akan melihatnya. Rasulullah SAW mengatakan bahwa neraka itu akan ditarik oleh 70.000 tali penarik, di mana masing-masing tali penarik akan ditarik oleh 70.000 malaikat. Menunjukkan betapa besarnya dan betapa beratnya. Itu akan ditarik, akan dihadirkan dan diperlihatkan kepada manusia. Maka ketika itu tidak ada orang yang bisa mengingkari keberadaan neraka. Tetapi orang-orang yang waktu di dunia mengingkari keberadaan neraka, terus pada hari tersebut mereka baru beriman, oh ternyata benar neraka itu ada, karena mereka melihat dengan mata kepalanya. Maka percaya pada hari tersebut, wa anna lahu dzikra, tidak bermanfaat. Ya, berita gaib bila tidak dipercaya, kemudian baru percaya setelah nyata dilihat oleh mata, maka ini tidak bermanfaat percayanya. Nah, seperti sekarang umpamanya masih di dunia, ada berita gaib akan keluar Dajjal, keluar Ya'juj Ma'juj, akan keluar matahari terbit dari barat. Banyak orang yang menceritakan itu hanya cerita, atau itu kiasan untuk sifat orang dan seterusnya. Oh, keluarnya matahari dari barat itu bukan nyata, tapi kiasan. Budaya dunia dikuasai oleh negeri barat umpamanya gitu. Keluarnya Dajjal Ya'juj Ma'juj bukan nama makhluk, tapi sifat manusia di akhir zaman nanti akan begini dan begitu. Nah, itu bentuk pengingkaran dengan bentuk takwil. Sama seperti orang mengingkari sifat Allah Ta'ala dengan mentakwilnya. Menemukan kata tangan Allah dalam Al-Quran. Oh, itu mah hanya kiasan saja, majas. Maksudnya bukan tangan, tapi memberi nikmat, seperti itu. Jadi pada akhirnya dia mengingkari sifat tangan bagi Allah Ta'ala. Nah, sama dengan yang ini, menetapkan ada Dajjal, ada Ya'juj Ma'juj, matahari terbit dari barat di akhir zaman nanti. Tapi kemudian mereka mentakwil, oh itu bukan kejadian nyata, itu kiasan. Maka pada intinya mereka mengingkari. Mentakwilnya itu pada intinya untuk mengingkari. Jadi makhluk bernama Dajjal itu enggak ada, cuma sifatnya aja. Kenyataan matahari terbit dari barat itu tidak ada, hanya
kiasan saja tentang budaya barat mendunia. Nah, ini mengingkari dengan bentuk mentakwil. Maka bila waktunya kemudian datang, keluar Dajjal, keluar Ya'juj Ma'juj, terbit matahari dari barat, kemudian mereka, oh ternyata benar, ini bukan kiasan, ini benar, nyata kejadiannya ada, maka tidak bermanfaat percaya pada waktu tersebut. Ya. Di neraka ini akan dinampakkan pada manusia. Pelajaran dari ayat 36, beriman kepada adanya neraka atau penetapan terhadap adanya neraka. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ayat ini juga menunjukkan bahwa neraka sudah ada sekarang. Neraka itu sudah ada. Dari mana dipahaminya? Dipahaminya adalah dan dinampakkan neraka. Dinampakkan artinya sudah ada, cuma sekarang tersembunyi. Nah, pada waktunya nanti akan dinampakkan. Jadi bahasanya bukan dan dibuatlah neraka. Kalau dibuat berarti sekarang belum ada, dadakan dibuatnya nanti. Tapi ini bahasanya bukan dan dibuatlah neraka, tapi apa? Dinampakkan. Dan bahasa dalam hadis semakin menjelaskan bahwa neraka tersebut nanti akan ditarik. Berarti barangnya sudah ada, terus nanti akan ditarik, diperlihatkan, ini loh yang dulu waktu di dunia diberitakan makhluk bernama neraka itu, ini barangnya, ini wujudnya. Jadi ini sudah ada, dan ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang namanya surga dan neraka sudah ada. Ya. Bahkan duluan mana? Keberadaan surga neraka atau keberadaan manusia? Duluan mana? Surga dan neraka. Waktu Nabi Adam alaihissalam diciptakan, pertama kali menghuni mana? Surga. Surganya sudah ada. Jadi Allah sudah menciptakan surga dan neraka. Kemudian Allah Ta'ala menciptakan manusia yang nantinya akan menghuni surga dan neraka. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat 37. Fa'amma man tagha. Fa'amma, maka adapun, man tagha, orang yang melampaui batas. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ay tamarrada wa ata. Artinya menentang dan melampaui batas. Jadi adapun orang yang menentang dan melampaui batas, menentang terhadap hukum Allah dan Rasulnya, melampaui batas, melanggar batasan-batasan yang telah Allah Ta'ala tetapkan untuk manusia. Setiap pelanggaran terhadap hukum itu artinya melampaui batas. Ayat yang ke-38, wa atharul hayatad dunya. Wa atharo artinya mengutamakan, mementingkan. Al hayatad dunya, kehidupan dunia, daripada kehidupan akhirat. Jadi orang memiliki sifat melampaui batas, melanggar hukum Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia lebih mementingkan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Maka apa kesudahannya? Ayat 39, fa innal jahima hiyal ma'wa. Fa innal jahima,
maka sesungguhnya neraka Jahannam, neraka Jahim, hiyal ma'wa, adalah tempat kembalinya. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa atharul hayatad dunya ay qaddamaha ala amri dinihi wa ukhrahu. Dia mendahulukan kehidupan dunia atas urusan agama dan akhiratnya. Jadi dia lebih mementingkan urusan dunia daripada agama dan akhiratnya. Fa innal jahima hiyal ma'wa ay fa inna masirahu ilal jahimi wa inna mat'amahu minaz zakkum wa mashrabahu minal hamimi. Maka sesungguhnya tempat kembali dia nanti di akhirat adalah neraka Jahim, dan sesungguhnya makanannya adalah dari pohon zakum yang ada di neraka, dan minumannya adalah dari dari air yang mendidih sangat panas. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini yang tadi saya sebutkan pada pelajaran yang ketiga, ya, ayat 38, bahwa kita harus memiliki atau kehidupan kita harus terarah untuk negeri akhirat nanti. Jangan sampai hidup di dunia seolah-olah tidak akan dibangkitkan di akhirat kelak. Maka lihatlah keadaan orang yang hidup di dunia ini seolah-olah dia tidak akan dibangkitkan di akhirat nanti. Pertama apa? Dia hidup seenaknya, melanggar hukum-hukum Allah dan Rasulnya. Kemudian dia hidup mementingkan urusan dunia, seolah-olah tidak ada negeri akhirat nanti. Maka orang yang seperti ini kesudahannya adalah celaka di neraka. Pelajaran dari ayat 37, 38 dan 39. Yang pertama, larangan bersikap melampaui batas. Larangan bersikap melampaui batas. Ya, melampaui batas ini adalah tercela dalam seluruh urusan. Dalam urusan berbicara umpamanya, orang kalau berbicara melampaui batas, baik dari sisi bahasa atau makharijul huruf, bahasanya di bagus-bagus sampai bagusnya itu dipaksakan untuk memperbagus bahasanya, atau makharijul hurufnya itu dipaksakan untuk sebagus mungkin tapi melampaui batasan makharijul hurufnya, maka ini celaka. Rasulullah SAW bersabda, halakal mutanatti'un, celakalah orang yang berlebih-lebihan dalam berbicara. Nah, ini urusan bicara. Kemudian berlebihan dalam urusan dunia. Ini ayat ini berbicara wa atarul hayatad dunya, berlebihan dalam urusan dunia sampai meninggalkan urusan akhirat. Lalu bagaimana kalau melampaui batas atau berlebihan dalam urusan agama? Boleh atau tidak? Berlebihan atau melampaui batas dalam urusan agama. Tadi kita bicara dunia terlarang, ya. Dalam makan minum apa kata Rasulullah SAW? Kul wasrob walbas fi ghairi sarafin wala makhilah. Silahkan makan, silahkan minum, silahkan berpakaian, fi ghairi sarafin, tapi jangan berlebihan, jangan melampaui batas, sebatas yang dibutuhkan saja. Wala makhilatin, dan jangan dalam kesombongan. Nah, sekarang kalau urusan agama berlebihan atau melampaui batas, terlarang atau boleh? Atau utama? Pokoknya setiap yang berlebihan itu
terlarang. Itu kaidah itu. Tanpa pengecualian. Berlaku umum. Maka berlebihan atau melampaui batas dalam urusan agama itu juga dilarang. Ya. Mana dalilnya? Nah, di antaranya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama ahlaka man kana qablakum al-ghuluwu fid din." Sesungguhnya yang telah membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah sikap berlebihan mereka, melampaui batas mereka dalam urusan agama. Ya. Dan ini yang dalam pandangan kebanyakan manusia nggak membahayakan. Tanda kutip, pandangan kebanyakan manusia, bukan pandangan ahli ilmu. Mereka melihat pokoknya kalau urusan ibadah agama mah bagus aja, itu berlebihan itu. Afdol ya. Walaupun dalam beberapa masalah mereka mengakui banyakan mana 4 sama 6 ya 6. Nah kalau sholat duhur 6 rakaat gimana? Ya nggak boleh katanya. Bukankah lebih banyak lebih utama gitu. Jadi ada berapa yang mereka akui nggak boleh berlebihan dalam agama. Umpamanya sholat yang 5 waktu, sepakat itu. Tapi dalam sisi lain mereka memandang berlebihan itu boleh dan utama. Maka kita katakan kepada mereka, apa yang telah kita sepakati terapkan untuk masalah lainnya. Ya kalau menambahi sholat nggak boleh, maka menambahi yang lain juga nggak boleh gitu. Kan sama-sama agama itu. Sama-sama ukurannya sudah dipatok. Kenapa 6 rakaat sholat duhur nggak boleh? Jawabannya kan sudah dipatok 4. Nah urusan lain juga yang sudah dipatok, kenapa kemudian dilebihkan menjadi boleh? Padahal sama, urusannya sama-sama agama dan batasannya sudah dipatok dalam agama ini. Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wal ghuluwa fid din." Jauhilah oleh kalian berlebih-lebihan dalam masalah agama. Jadi semua sesuai dengan takarannya, ukurannya, tidak boleh berlebihan. Kemudian pelajaran yang keberapa? Pelajaran yang kedua ya. Larangan mendahulukan urusan dunia atas urusan agama dan akhirat. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sikap hidup seperti ini sesungguhnya itu adalah sikap hidup orang yang tidak percaya akan adanya akhirat. Sikap orang yang hidup merasa hanya di dunia saja. Maka apa yang mereka sebut untung, ya untung dunia. Apa yang mereka sebut bahagia, ya bahagia dunia. Nggak ada urusan setelah dunia ini. Sehingga pikiran mereka, tenaga mereka, harta mereka, hidup mereka memang untuk dunia. Maka sikap hidup seperti ini, mementingkan dunia atas negeri akhirat atau agama, ini sebenarnya ini sikap hidup orang yang mengingkari adanya akhirat, sikap hidup orang kafir. Maka tidak pantas orang muslim memiliki sikap hidup ini. Ya. Dan ini adalah sumber bencana dan malapetaka. Ketika orang lebih mementingkan kehidupan dunia, maka akan banyak hukum Allah dan Rasul yang dilanggar. Akan banyak urusan agama yang kemudian dia tinggalkan. Demi apa? Dunianya. Nah, karena dia mementingkan dunia dan dia menyepelekan urusan akhirat, maka di akhirat nanti
orang ini akan disepelekan. Disepelekan dengan dimasukkan ke mana? Ke neraka. Jadi kehidupan akhirat nanti ya tergantung kepada bagaimana keyakinan kita, pandangan kita, dan usaha kita. Kalau keyakinan seseorang itu nggak ada negeri akhirat, maka di akhirat nanti dia bukan siapa-siapa, neraka tempatnya, dihinakan di neraka. Kalau waktu di dunia dia memiliki pandangan sepele urusan akhirat, ya di akhirat nanti dia akan disepelekan di neraka. Kalau di dunia ini dia tidak berusaha untuk akhiratnya, ya di akhirat nggak ada yang akan dia dapatkan dari kebahagiaan. Gimana dia minta, mana kebahagiaan saya di akhirat ini? Dulu waktu di dunia dia tidak berusaha, tidak mengumpulkan. Nah, jadi pada hari gajian jangan minta gaji. Kalau hari-hari biasanya dia nggak kerja kan gitu. Hari-hari biasa nggak kerja, masa musim gajian minta gaji? Ya, jadi tidak boleh mementingkan urusan dunia atas urusan agama dan akhirat. Silahkan terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari, tahu mana urusan agama dan akhirat dan mana urusan sebatas dunia. Jadi kalau ada kepentingan, ini dunia atau akhirat ini, nah, baca dulu itu. Kalau itu kepentingan dunia dan di sana ada kepentingan akhirat, nah udah, patokan kita dulukan akhirat, belakangkan urusan dunia. Yeah. Jadi dua sebab celakanya manusia di akhirat nanti. Pertama adalah sikap hidup yang melampaui batas, sudah tidak peduli dengan hukum Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, dia lebih mementingkan urusan dunia, sehingga di akhirat dia tidak memiliki kebahagiaan. Bahagianya hanya sebatas dunia. Bukankah dia dalam hidupnya yang penting dunia? Ya sudah, di dunia dia bahagia, di akhirat jangan minta jatah kebahagiaan, karena kebahagiaan sudah habis, jatahnya sudah habis. Makanya ketika sahabat Mus'ab ibnu Umair radhiyallahu an meninggal dalam keadaan miskin, sampai kain untuk menutup jenazahnya itu nggak cukup, ditutup kakinya, kepala terbuka, ditutup kepalanya, kakinya terbuka. Akhirnya sama Rasulullah SAW suruh tutup kepalanya dan kakinya hanya ditutup dengan daun-daun idkhir. Saking gak punyanya itu, kain kapan aja gak cukup. Padahal siapa Mus'ab bin Umair sebelum masuk Islam? Orang kaya raya, keluarga bangsawan, keluarga terhormat, semua gadis menginginkannya. Tapi dengan membela Islam, masuk ke dalam Islam, ditinggalkan itu semua, hartanya untuk perjuangan, dan meninggal pada waktu perang Uhud. Ada seorang sahabat yang kaya raya namanya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, yang dijamin masuk surga. Menangis bukan musibah kematian, tapi dia menangis mengingat, saya di dunia ini kaya raya, jangan-jangan kebahagiaan saya di akhirat nanti terkurangi dengan kesenangan saya di dunia ini. Ya, melihat Mus'ab bin Umair begitu menyedihkan hidupnya di dunia setelah masuk Islam ini, menjadi miskin, sehingga pada saat menang, wah, kebahagiaannya penuh ini untuk di akhirat nanti, karena waktu di dunia begitu keadaan hidupnya. Maka yang hidupnya senang, kaya raya, berpikir seperti Abdurrahman bin Auf ini, sampai menangis, khawatir kebahagiaan dia di akhirat nanti terkurangi dengan sebab sangat bahagianya di dunia ini. Sampai segitunya para sahabat yang memikirkan, mementingkan akhirat ini, takut bahagianya di dunia ini apa? Mengurangi jatah kebahagiaan di akhirat nanti. Ayat yang berikutnya
Atau pelajaran yang keberapa? Ketiga ya. Pelajaran yang ketiga ya. Pelajaran yang ketiga adalah bahwa neraka adalah tempat bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat yang ke-40, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Wa amma, dan adapun, man khafa, orang yang takut, maqama rabbih, berdiri di hadapan Allah Ta'ala, wa nahan nafsa, dan dia menahan diri, anil hawa, dari hawa nafsu, anil hawa, dari hawa nafsu. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ay khafal qiyama baina yadayillahi azza wa jalla, orang yang takut berdiri di hadapan Allah Ta'ala nanti di akhirat. Karena berdiri di hadapan Allah Ta'ala, berdiri untuk apa itu? Pengadilan. Kita diundang ke pengadilan menjadi terdakwa. Senang apa takut? Takut. Makanya nyewa pengacara. Walaupun harus banyak keluar duit, menunjukkan manusia takut berdiri di pengadilan. Itu baru di hadapan hakim manusia. Ini di hadapan Allah Ta'ala. Di hadapan Allah Ta'ala, yang akan mengadili dia dengan seadil-adilnya. Hakim manusia masih bisa dibohongi, masih bisa disuap, masih bisa dihilangkan fakta, bukti dan sebagainya. Tapi Allah Azza wa Jalla, jangankan waktu pengadilan, jangankan waktu hidup di dunia sekarang ini kita berjalan, sebelum ada kita juga Allah sudah tahu apa yang akan kita lakukan. Ya. Yeah. Wa khafa hukmallahi fihi, dan dia takut akan hukum Allah pada hari tersebut. Jadi Allah akan menghukum dia dengan apa? Dia sangat takut. Wa naha nafsahu, dan dia menahan dirinya, an hawaha, dari hawa nafsunya, wa raddaha ila ta'ati maulaha, dan dia mengembalikan dirinya kepada mentaati Allah Tuhannya. Ayat yang berikutnya, ayat 41, fa innal jannata hiyal ma'wa. Fa innal jannata, maka sesungguhnya surga, hiyal ma'wa, hiya, surga itu, al ma'wa, adalah tempat kembalinya, tempat tinggalnya nanti di akhirat. Pelajaran dari ayat 40 dan 41. Yang pertama, kewajiban takut kepada Allah Ta'ala. Ya. Kemudian yang kedua, kewajiban takut akan hisab dan pengadilan Allah Ta'ala. Nah, kalau takut kepada Allah Ta'ala, maka takut kepada Allah Ta'ala bentuknya apa? Beda, takut kepada Allah dan takut kepada manusia. Kalau takut kepada Allah bentuknya apa? Dengan mendekatinya. Tapi kalau takut kepada manusia, menjauhinya. Makanya dalam Al-Quran apa? Fafirru ilallah, maka berlarilah menuju Allah.
Berlarilah menuju Allah itu mengungkapkan takut kita kepada Allah Ta'ala. Karena orang takut itu akan berlari. Tapi bedanya kalau takut kepada Allah, berlarinya malah mendekati Allah. Mendekati Allah Ta'ala. Kenapa? Karena tidak ada yang menyelamatkan dari apa yang kita takuti dari Allah Ta'ala kecuali Allah Ta'ala. Tidak ada yang menyelamatkan diri kita dari apa yang kita takuti dari Allah Ta'ala kecuali Allah Ta'ala. Makanya mendekatnya kepada Allah Ta'ala. Kalau kita takut kepada manusia, maka kita mencari penyelamatan dari manusia yang lain, sehingga kita menjauh. Oh, itu mah jahat. Berlari menuju ke mana? Mencari orang yang akan melindungi dan menyelamatkan kita. Tapi kalau gitu, saya takut dari Allah, terus lari menjauhi Allah, mau lari kemana? Makanya larinya menuju kepada Allah Ta'ala. Jadi takut kepada Allah adalah dengan mendekatinya, dengan mentaati hukumnya, mentaati agamanya, dengan beribadah kepadanya, dengan mentauhidkannya, dengan bertakwa kepadanya. Kemudian takut akan pengadilan akhirat nanti, pengadilan di hadapan Allah Ta'ala. Nah ini, kalau kita takut akan pengadilan negeri akhirat nanti, maka pada hari ini apa? Kita harus memiliki arahan hidup. Bagaimana supaya kita selamat di pengadilan nanti. Orang Muslim dan orang kafir sama-sama takut akan mati. Cuma motivasinya beda. Kalau orang kafir takut matinya karena mereka takut meninggalkan kesenangan dunia. Karena kan mereka hidupnya memang untuk kepentingan dunia. Dunia yang terasa begitu menyenangkan akan dia tinggalkan. Istri yang cantik, anak-anak yang membanggakan, harta yang berlimpah, jabatan yang tinggi, takut ditinggalkan. Dia takut matinya karena itu. Adapun orang Muslim takut matinya karena apa? Takut dengan apa yang akan terjadi setelah kematian. Walaupun sama-sama takut, tapi konsekuensinya beda. Kalau orang kafir konsekuensinya apa? Karena yang dia takutkan dunia, maka dia perkuat urusan dunia. Mati itu pasti, maka perkuat dulu urusan dunia. Kalau saya mati, jangan sampai anak istri kelaparan, jangan sampai jabatan tertinggal, bisa saja siapkan nih. Umpamanya sekarang pun jabatan begini, nanti anaknya juga harus begitu, sekolahkan ke situ, misalnya gitu. Kekayaan jangan sampai habis dan sebagainya. Jadi yang dia persiapkan untuk mati yang pasti terjadi ya urusan dunianya. Tapi kalau orang Muslim, karena yang dia takutkan adalah apa yang akan terjadi setelah mati di alam kubur, kemudian di pengadilan akhirat nanti, maka yang dia persiapkan apa? Ya untuk nanti. Jadi bapak-bapak sekalian, sebelum kita mati, dan itu pasti mati, jangan ngumpulkan dulu tabungan untuk anak istri, bukan itu. Karena masing-masing sudah menanggung akhirat. Yang kita pentingkan apa? Untuk negeri akhirat kita. Jadi kalau kita, nanti kalau saya mati, usaha saya siapa yang akan mengelola? Istri saya nanti kalau mati saya kawin lagi enggak? Enggak usah dipikirkan itu. Allah Ta'ala berfirman, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami yang akan mengurusi hidup kalian ketika dunia dan di akhirat nanti. Jadi kalau kalian mati, anakmu, istrimu, kekayaanmu, urusanmu, Allah yang mengatur. Yang penting kita hidup itu persiapkan untuk kehidupan setelah kematian. Karena itu yang kita takuti. Jadi sama-sama takut, tapi motivasinya beda, sehingga konsekuensinya beda juga. Jadi apa yang akan dia perbuat akan beda.
Karena memang beda, bentuk takutnya beda. Pelajaran yang ketiga, kewajiban menahan diri dari hawa nafsu. Ya. Hawa nafsu itu identik dengan keburukan. Identik dengan al-ammarah bisu, nafsu yang menyuruh kita kepada keburukan. Di sana ada nafsu yang baik, an-nafsul mutmainnah. Nah, hawa di sini adalah an-nafsu al-ammarah bisu. Hawa nafsu yaitu sesuatu yang akan menyimpangkan kita dari negeri akhirat, karena kesenangan kita terhadap dunia ini. Jadi yang mengganggu manusia itu, yang akan menyimpangkan manusia dari jalur yang lurus, ada dua sebab, ada dua pengganggu. Pertama adalah pengganggu dari dirinya sendiri, yaitu hawa nafsu. Yang kedua adalah syaitan yang membisikkan keburukan dalam diri kita. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Makanya ketika Nabi SAW mengatakan pada bulan Ramadan yang namanya setan dibelenggu, maka ketika membahas hadis ini para ulama menjawab pertanyaan, lalu kenapa masih ada maksiat, masih ada keburukan terjadi pada hari Ramadan? Maka para ulama menjawab, karena masih ada hawa nafsu. Hawa nafsu tidak dibelenggu, setan yang dibelenggu itu. Sementara yang mengganggu kita berapa? Dua. Pertama, hawa nafsu yang ada dalam diri kita, internal itu. Yang kedua, eksternal. Siapa? Setan. Nah, setan dibelenggu hawa nafsunya. Maka kalau bulan Ramadan masih bermaksiat, ciri hawa nafsunya gede banget gitu ya. Sampai fisiknya udah lulus, lemah, kok masih sempet-sempetnya. Kemudian pelajaran yang keempat, beriman tentang adanya surga. Jadi kalau ditanya mana dalil yang menunjukkan adanya surga, ini diantaranya, fa innal jannata hiyal ma'wa. Kemudian pelajaran yang kelima, surga adalah tempat bagi orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat yang ke-42, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu Muhammad, 'anis sa'ati, tentang kiamat. Ayyana mursaha, kapan terjadinya? Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, oh, tidak ada tafsiran untuk ayat ini, tapi yang ada untuk ayat berikutnya. Ayat 43, fima anta min dzikraha. Fima anta min dzikraha. Ya, kamu tidak bisa menyebutkannya. Jadi menyebutkan kapan terjadinya kiamat. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ay laisa ilmuha ilaika. Tidak ada ilmu tentang kapan terjadinya kiamat kepadamu. Kamu tidak mengetahui ilmu tentang kapan terjadinya kiamat. Wala ila ahadin minal khalqi, dan juga tidak ada seorang pun dari makhluk ini yang tahu tentang kapan terjadinya kiamat. Bal maradduha wa marji'uha ila Allah azza wa jalla. Akan tetapi dikembalikan ilmu tentang hari kiamat adalah kepada Allah azza wa jalla. Fa huwa alladhi ya'lamu waqtaha 'ala ta'yini, maka hanya Allah yang mengetahui tentang waktu kiamat secara pasti. Jadi di sini orang-orang bertanya kepada Nabi SAW, kapan terjadinya kiamat? Lalu Allah Ta'ala mengatakan,
bahwa kamu tidak mengetahuinya. Nah, bertanya tentang hari kiamat, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan ada dua macam. Yang pertama, su'alu ingkarin, bertanya dalam bentuk mengingkari. Seperti bertanyanya orang-orang musyrikin Makkah kepada Nabi SAW tentang kapan terjadinya kiamat. Maka pertanyaan mereka itu adalah pertanyaan untuk mengingkari, karena bentuknya itu menantang gitu. Orang-orang musyrikin Makkah mereka tidak percaya akan adanya hari kiamat. Lalu Nabi SAW mengingatkan mereka, kiamat itu pasti terjadi. Maka mereka mengatakan, kapan hari kiamat terjadi? Datangkan hari kiamat itu kepada kita. Maka pertanyaan ini adalah pertanyaan pengingkaran. Maka hukum pertanyaan pengingkaran, bertanya untuk mengingkari, ini adalah kufrun, kekafiran, kekufuran. Jadi kalau bertanya modelnya untuk menantang, bertanya modelnya untuk mengingkari, maka ini adalah kekufuran. Karena dia tidak beriman kepada rukun iman yang kelima, yaitu beriman kepada adanya hari akhir. Kemudian yang kedua, su'alu i'dadin, bertanya untuk mempersiapkan diri. Jadi pertanyaannya untuk mempersiapkan diri. Dia yakin hari kiamat itu ada, cuma bertanya kapan hari kiamat. Maksudnya untuk mempersiapkan diri. Jangan-jangan besok terjadinya, jangan-jangan lusa terjadinya, sementara sekarang saya belum siap. Maka bertanya sebagai bentuk persiapan ini boleh hukumnya. Seperti seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW kemudian bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan terjadinya kiamat? Rasulullah bertanya, wa ma a'dadta laha, apa yang telah kamu siapkan untuk hari kiamat? Maka dia menjawab, hubbullahi wa rasulihi, saya tidak punya persiapan apa kecuali mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah mengatakan, anta ma'aman ahbabta, kamu di hari kiamat nanti akan bersama orang yang kamu cintai. Jadi bertanya kalau untuk persiapkan diri hukumnya apa? Boleh. Ini tentang hukum bertanya tentang kapan terjadinya kiamat. Pelajaran dari ayat ini, ayat berapa? 4, 2 dan 43. Satu lagi kita tambahi dulu ayatnya. Ayat 44. Masih satu ini. Ayat 44. Ila rabbika muntahaha, kepada Rabbmu, ila rabbika, kepada Rabbmu, kepada Allah, muntahaha, ilmu tentang kiamat, ilmu tentang kiamat. Kapan terjadinya kiamat? Pelajaran dari ayat 42, 43 dan 44. Yang pertama, tentang hukum bertanya tentang kapan terjadinya kiamat. Sudah jelas tadi? Ada berapa? 2. Kalau maksud pertanyaannya untuk mengingkari atau menantang, maka ini kufur. Yang kedua, bertanyanya untuk mempersiapkan diri. Jadi dia bukan bertanya
kapan terjadinya itu untuk menanyakan hari apa, tahun berapa, bulan apa, bukan itu. Tapi menanya untuk mempersiapkan diri. Maka ini hukumnya apa? Boleh. Nah, yang ada dalam ayat ini yang mana ini masuknya? Yang pertama, karena yang bertanya adalah orang-orang musyrikin Makkah. Yang ada dalam ayat ini. Kemudian pelajaran yang kedua, bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Demikian juga makhluk yang lainnya. Bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat, demikian juga manusia atau makhluk yang lainnya. Tidak ada yang mengetahuinya. Ketika makhluk yang paling agung, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, bertanya kepada Nabi SAW, bertanya kepada Nabi Muhammad SAW an waqti anis-sa'ah, tentang hari kiamat. Apa jawaban Nabi SAW? Mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Saya yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada Anda yang bertanya. Jika Anda tidak bertanya, apalagi saya tidak tahu. Anda yang bertanya tidak tahu, apalagi saya yang ditanya tidak tahu. Kan selama ini Nabi tahu berita gaib lewat siapa? Malaikat Jibril. Pembawa beritanya aja nggak tahu, apalagi yang menerima berita. Pelajaran yang pelajaran yang keberapa? Ketiga ya. Pelajaran yang ketiga. Ya. Pengakuan seseorang mengetahui tentang kapan terjadinya kiamat, ini adalah kekufuran, membatalkan Islam. Jadi kalau ada seorang mengaku, saya tahu kapan kiamat, tahun sekian, nah, siap-siap akan terjadi kiamat, maka itu adalah kekufuran. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memberitahukan kepada siapapun, termasuk malaikat Jibril, kapan terjadi kiamat. La yujalliha liwaqtiha. Allah tidak memberitahukan kepada siapapun kapan terjadinya kiamat. Maka orang yang mengaku tahu akan terjadi hari kiamat, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, itu yang pasti adalah bohongnya. Yang pasti bohongnya. Kan sudah sering ya kita dengar berita seperti itu ya. Adanya kelompok-kelompok puluhan bunuh diri massal, ngurung diri bersama. Kenapa? Karena menurut pembimbingnya akan terjadi kiamat. Dulu yang ramai itu tahun berapa? 2012 ya? Ya. Sampai ada filmnya itu ya. 2012 atau 2012 ya. Walaupun sebelum-sebelumnya sudah ada. Sampai dulu tahun berapa? Tanggal 9 tahun 9 tanggal 9 bulan 9 tahun 1999. Dulu tersiar berita mau terjadi kiamat. Sampai beberapa sekte Nasrani di Bandung apa di mana itu, mengurung diri dalam ruangan kan gitu. Itu sudah berapa tahun kiamat belum terjadi apa. Adapun tentang ciri-ciri terjadinya kiamat, ya Rasulullah mengetahuinya. Rasulullah mengatakan tidak akan terjadi kiamat sampai keluar Dajjal, keluar Ya'juj Ma'juj, terbit matahari dari barat. Itu ciri-ciri sudah dekatnya kiamat. Adapun memastikan kapan terjadi kiamat, Rasulullah tidak mengetahuinya. Kemudian pelajaran yang keempat, bahwa yang mengetahui tentang hari kiamat hanya Allah sendiri.
Sim duduk, Sim. Duduk. Bahwa yang mengetahui tentang kapan terjadinya hari kiamat hanya Allah sendiri. Kemudian pelajaran yang ke-5, bahwa tidak ada yang mengetahui ilmu gaib kecuali Allah. Tidak ada yang mengetahui ilmu gaib kecuali Allah. Karena pengetahuan tentang hari kiamat termasuk ilmu gaib. Sehingga di antara pembatal Islam yang 10 yang besar ini, di antaranya apa? Iddi'a'u ilmil gaib. Mengaku tahu tentang ilmu gaib. Itu membatalkan Islam. Kalau Rasulullah SAW, beliau tahu akan keluar Dajjal, matahari terbit dari barat, terjadi kiamat, surga, neraka dan sebagainya. Kan itu ilmu gaib. Maka kita katakan bahwa beliau mengetahui karena beliau diberitahu oleh Allah Ta'ala melalui wahyu. Kalau pemberitaan tentang ilmu gaib berdasarkan wahyu, kita terima. Kan dari Allah Ta'ala yang maha tahu. Lalu Allah Ta'ala memberitahukannya kepada manusia. Tapi kalau tidak berdasarkan dalil, tidak berdasarkan wahyu, maka ditolak dan tidak boleh mempercayainya. Termasuk urusan-urusan gaib yang ada di dunia, tidak boleh kita mempercayainya kalau bukan berdasarkan wahyu. Ya, bahkan para ulama pun, ini mohon maaf ya, para ulama pun sangat mengingkari, terutama Imam Malik rahimahullah ta'ala, mengingkari tentang memastikan seseorang itu dimasuki jin. Nah, orang tiba-tiba seperti kesurupan, kemudian datang ahli agama atau ngeruqyah, oh ini mah ada jinnya ini, oh ini jinnya ratusan nih berkumpul. Maka Imam Malik rahimahullah, tentu para ulama yang ini sama ya, itu sangat mengingkarinya untuk memastikan bahwa jin itu masuk ke dalam tubuh orang. Dari mana dia tahu? Kata Imam Malik, mana dalilnya bahwa jin masuk kepada orang tersebut? Nah, Pak Iwan, kenapa Imam Malik menanyakan mana dalilnya jin masuk ke orang tersebut? Kenapa menanyakan mana dalilnya? Karena ini urusan gaib. Gaib itu dilihat mata nggak bisa. Kalau kelihatan mata ya kan gaib. Pak Iwan gaib mau ada di sini. Gaib itu nggak terdengar oleh telinga. Gaib itu nggak tersentuh oleh tangan. Kok tiba-tiba ini orang ngeruqyah ada jinnya ini? Apa dia melihatnya, menyentuhnya, mendengarnya? Ya nggak bisa kita pastikan. Oh kalau begitu nggak boleh diruqyah. Ya ruqyah saja, tapi jangan ngaku-ngaku tahu ini ada jinnya, perempuan jinnya. Yang kesurupan laki-laki dituduh perempuan jinnya, yang kesurupan perempuan dituduh laki-laki jinnya. Ya itu nggak perlu ya. Ruqyah aja. Ya. Ayat yang ke 45, innama anta munziru man yakhshaha. Innama anta, sesungguhnya kamu Muhammad, munziru, pemberi peringatan, man yakhshaha, orang yang takut akan hari kiamat. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, innama ba'atstuka litundziran nasa, sesungguhnya aku mengutus kamu Muhammad untuk mengingatkan manusia, wa tuhadzirahum, untuk menakut-nakuti manusia, min ba'sillahi wa adzabihi, dari azab Allah. Faman khasyiyallaha, maka barang siapa yang takut kepada Allah, wa khafa maqamahu, dan takut akan berdiri di hadapan Allah, wa wa'idahu, dan takut akan ancaman Allah, ittaba'aka, maka dia pasti akan mengikuti kamu. Fa aflaha wa anjaha, maka dia akan beruntung dan selamat. Wal khaybat wal khasaru,
dan kerugian ala man kadzdzabaka, atas orang yang mendustakan kamu, wa khalafaka, dan menyelisihi kamu. Jadi tugas Rasul SAW itu hanya memberikan peringatan tentang adanya hari akhir yang berkaitan dengan kiamat ini. Nabi itu hanya diutus untuk mengingatkan manusia bahwa hari akhir itu pasti ada. Pembalasan itu pasti ada. Adapun urusan kapan terjadinya kiamat, itu bukan urusan Rasulullah SAW. Allah tidak mengutus untuk ini. Ya. Kemudian ayat yang terakhir, ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ka'annahum, seolah-olah mereka manusia, yauma yarawnaha, pada hari melihat kiamat terjadi, kebangkitan terjadi, lam yalbathu, mereka tidak tinggal di dunia ini illa asyiyatan, kecuali hanya satu sore saja, au duhaha, atau satu pagi saja. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ai idza qamu min kuburihim, ketika manusia bangkit dari kuburannya, ilal mahsyari, kepada mahsyar, kebangkitan, yastaqsiruna muddatal hayatid dunya, mereka melihat betapa pendeknya waktu kehidupan dunia, hatta ka'annaha indahum, sehingga seolah-olah kehidupan dunia menurut mereka kanat asyiyatan min yaumin, hanya satu sore saja dari satu hari, auduhan min yaumin, atau satu pagi saja dari satu hari. Wa qala Juwaybir an Idhahakan Ibni Abbas, berkata Ibnu Abbas, amma asyiyah, adapun sore, fi ma baina adh-dhuhri ila ghurubis syamsi, adalah dari zuhur sampai terbitnya matahari. Au duhaha, adapun duha, ma baina tulu'is syamsi ila nisfin nahar, yaitu dari terbitnya matahari sampai pertengahan siang, itu duha. Berkata Imam Qatadah, waktu dunya fi a'yunil qaumi, waktu dunia dalam pandangan orang-orang tersebut, hina ayanul akhirata, ketika mereka menyaksikan akhirat. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, waktu kehidupan dunia yang kita rasa panjang di dunia ini, itu akan dilihat ketika kita dibangkitkan di negeri akhirat nanti amat sangat pendek. Amat sangat pendek. Ya, sehingga manusia memandang hidup di dunia ini hanya sekedar pagi saja, atau hanya sekedar sore saja, menunjukkan betapa pendeknya waktu hidup dunia dan betapa hinanya waktu, atau hinanya dunia ini. Masih ingat kisah Ashabul Kahfi? Berapa lama tidurnya? 309 tahun. Ketika bangun tidur, apa kata mereka? Hah? Iya. Kam labithum? Qalu labithna yauman au ba'da yaum. Sering bertanya mereka, kita ini tidur sudah berapa lama ya? Sebagian menjawab, cuma 1 hari. Sebagian lain menjawab, cuma setengah hari. Maka salah seorang mengatakan, utuslah salah seorang di antara kita untuk membeli makanan, sampai akhirnya mereka tahu berapa lama mereka tidur. Ketika pergi keluar, pakaian mereka, tubuh mereka, penampilan mereka beda dengan orang-orang yang ada di luar. Bahkan uangnya pun sudah tidak laku. Lalu orang-orang bertanya, dari mana datangnya? Dia pulang sembunyi-sembunyi, tapi ada yang ikuti, akhirnya kelihatan masuk gua. Lalu diceritakanlah, kami hidup di masa raja ini. Oh, tahulah manusia pada waktu itu. Oh, itu 300 tahun yang lalu. 309 tahun dipakai tidur. Kok perasaannya cuma 1 hari?
Saya umur sekarang sudah 46 tahun, tapi perasaan hidup baru sekarang. Yang lalu sudah nggak kerasa gitu. Bapak juga mungkin yang 70 tahun atau 80 tahun. Yang kerasa hidup kapan? Sekarang. Kalau sekarang sakit, aduh sakit, betapa sengsaranya hidup dunia gitu. Umur 70 umpamanya, hari ini kita tanyakan 70 tahun hidup nikmat dikemanakan? Dia bilang nggak kerasa. 70 tahun hidup enak kalah dengan satu hari ini dia sakit. Betul istilah kita ya, bahasa Sunda ya, halodo setahun lantis ku hujan sapoe. Itu menunjukkan apa? Betapa cepatnya dan pendeknya waktu dunia. Bahkan dalam ayat lain Allah Ta'ala mengatakan bahwa satu hari di negeri akhirat nanti sama dengan 1000 tahun di dunia, sama dengan 50.000 tahun di dunia, menunjukkan betapa pendeknya kehidupan dunia. Pelajaran dari ayat yang terakhir yang pertama, betapa pendeknya kehidupan di dunia, maka pendekkanlah angan-angan dunia. Jadi angan-angan, cita-cita yang berkaitan dengan dunia, ukur dengan pendeknya ukuran dunia. Jangan sampai melebihi ukuran dunia. Ada seorang penyair terkenal, namanya siapa? Hairil Anwar ya. Aku ingin hidup 1000 tahun, padahal umurnya berapa? 20-an ya. Karena masih muda hidup meninggalnya. Ya kalau angan-angan jauh. Tapi ingat, angan-anganmu akan diputus dengan ajalmu. Kita tidak tahu berapa lama hidup kita di dunia ini. Maka ketika Allah Ta'ala memberitahukan kepada kita bahwa betapa pendeknya hidup di dunia ini, maka pendekkanlah angan-angan kita. Maka cita-cita, angan-angan, harapan yang tidak ada kaitannya dengan negeri akhirat, pendekkan. Imam Hasan Basri mengatakan, ayyamud dunya thalatha. Hari dunia cuma 3. Jadi kita hidup itu cuma 3 hari. Yaumun amsi madha. Hari kemarin sudah berlalu, sudah bukan milik kita itu hari kemarin itu. Sudah, nggak usah mikir-mikir hari kemarin itu. Sudah nggak bisa diulang. Gagal, untung, sudah bukan milik kita hari kemarin itu. Karena sudah lalu. Wa godan laisa lana. Besok yang akan datang itu juga belum tentu milik kita. Punya uang, hari ini lapar, ayo makan pakai uang itu. Enggak buat besok. Besok belum tentu masih hidup. Makan aja sekarang. Akhirnya uangnya masih utuh, besoknya meninggal. Dimakan enggak. Buat istri saya, istrinya nikah lagi sama orang lain. Jadi yang menikmatinya suaminya yang baru. Kemudian yang ketiga apa? Hari ini, itulah kehidupan kamu yang sesungguhnya. Artinya apa? Jangan terlalu panjang angan-angan untuk dunia ini, karena pendek hidup kita itu. Yang kita miliki hanya hari ini. Yang sudah lalu sudah bukan milik kita. Yang akan datang belum tentu kita dapatkan. Yang kita punya cuma hari ini. Nikmati saja. Adapun angan-angan cita-cita untuk negeri akhirat nanti, silakan sepanjang mungkin. Umpamanya saya bercita-cita untuk mendirikan pesantren, belajar situ banyak santri sebagainya, tersebar ilmu dan dakwah, silakan sejauh mungkin kita bercita-cita, karena ini untuk apa? Akhirat kita. Untuk akhirat kita. Saya pengen bikin istana ya, yang tidak habis 7 turunan. Apa mungkin dapat 7 turunan? Siapa tahu anak kita mandul semuanya. Cuma 1 turunan berarti. Gak ada yang tahu. Belum datang turunan ke-7 keburu kiamat dunia misalnya. Gak ada yang tahu.
Jadi dunia ini waktunya sangat pendek, maka pendekkanlah angan-angan berkaitan dengan dunia ini. Adapun angan-angan untuk negeri akhirat nanti, silahkan gantungkan setinggi langit mungkin. Itu akhirnya target untuk mengejar akhirat kita. Lebih panjang daripada umur kita di dunia ini. Kemudian pelajaran yang kedua tentang hinanya dunia. Hinanya dunia. Waktu yang panjang terasa pendek. Maka itu kan berarti manfaatnya tidak begitu besar. Harta yang banyak bisa jadi habis dalam satu waktu. Kok sedikit orang mengumpulkan harta berapa tahun, kemudian pakai acara pernikahan berapa? Sekian ratus juta, habis. Sekian ratus juta kalau dipakai makan berapa tahun itu? Habis untuk satu acara. Ya begitulah dunia ini, tidak ada nilainya. Betapa hinanya dunia ini. Waktunya begitu pendek, kemudian harta yang ada akan cepat habis, dan kehidupan kita sendiri pun memang tidak akan lama di dunia ini. Maka jangan sampai kita mengagungkan dunia kemudian merendahkan akhirat. Tapi yang ada adalah akhirat itu adalah agung, dunia ini adalah hina. Maka tempatkanlah masing-masing sesuai dengan tempatnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sampai sini dulu kajian kita pada kesempatan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk surat An-Naba ya. Insyaallah kita selesaikan juz amma ini. Adapun setelah selesai juz amma, apa masih tafsir atau yang lain, kita kondisikan.